Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igede Adiduta Saputra Pandey dengan NIM 2005-121-4048 dari Program Studi Sistem Informasi kelas 2020B. Baiklah, pada kesempatan kali ini mohon izinkan saya untuk menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan yaitu mengenai pengertian dari infrastruktur jaringan itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Nah, di sini kita akan lanjutkan menuju ke jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Nah, pada slide ini bisa kita lihat pada gambar. Di sini terdapat beberapa perbedaan dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi itu sendiri. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat ini adalah jaringan terpusat dan ini adalah jaringan terdistribusi. Kemudian untuk perbedaan secara lengkap bisa kita lihat pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini akan dijelaskan mengenai perbedaan jaringan komputer terpusat dan sistem terdistribusi. Nah, di sini jaringan komputer yang terpusat khususnya ini memiliki metode komunikasi antar komputer dengan model peer-to-peer atau client-server. Nah, sedangkan di sistem terdistribusi, metode komunikasi antar komputer tersentralisasi, terpusat pada host atau komputer utama. Kemudian di sini perbedaan yang kedua, untuk jaringan komputer sendiri, masing-masing node atau workstation tidak membutuhkan komputer server khusus untuk menangani seluruh pekerjaan. Sedangkan di sistem terdistribusi, masing-masing terminal membutuhkan host untuk dapat aktif melakukan pekerjaan dan berkomunikasi dengan terminal lain. Kemudian perbedaan yang ketiga di sini, untuk jaringan komputer sendiri, masing-masing user di setiap workstation sadar betul akan proses yang sedang terjadi apabila ia meminta layanan untuk mengirimkan data ke server. Sedangkan di sistem terdistribusi sendiri, masing-masing user di setiap terminal tidak dapat menyadari proses yang berlangsung pada sistem. Dan untuk selengkapnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Baiklah, presentasi akan saya lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data center. Untuk gambar singkat dari data center bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Dan perlu kita ketahui pula bahwa data center itu adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti penyimpanan data atau database dan telekomunikasi. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola data center ini adalah kebutuhan listrik, kemudian keamanannya sendiri, pemrosesan yang terdapat pada data center itu sendiri, suhu ruangan yang digunakan pada data center, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan lanjutkan ke pembagian jaringan, khususnya berdasarkan jangkauan geografis. Di sini pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis terdapat 3 bagian. Nah, yang pertama di sini ada PAN atau Personal Area Network, yang kedua ada LAN, Local Area Network, yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, dan yang terakhir yaitu WAN atau Wide Area Network. Yang pertama saya jelaskan yaitu mengenai PAN atau Personal Area Network. PAN adalah jaringan dari satu komponen ke komponen yang lain. Nah, contoh dari PAN ini sendiri yaitu Bluetooth. Nah, yang kedua di sini ada LAN atau Local Area Network. Local Area Network adalah jaringan dalam cakupan ruangan. Nah, contoh yang seperti kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang terdapat pada laboratorium komputer itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, di sini ada Metropolitan Area Network, adalah jaringan dalam cakupan kota tertentu. Nah, di sini bisa kita misalkan seperti hubungan antara jaringan yang ada di Jakarta dan jaringan yang ada di Surabaya.
Kemudian yang terakhir di sini ada Wide Area Network. Nah, Wide Area Network adalah jaringan dalam cakupan yang luas ke berbagai negara atau jaringan yang sudah mendunia. Nah, contoh dari Wide Area Network itu sendiri yaitu seperti mungkin jaringan yang ada di negara Indonesia untuk menjalin hubungan ke jaringan yang ada di Australia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Di sini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama ada internet dan yang kedua yaitu ada intranet. Nah, tanpa kita sadari ternyata internet dan intranet ini memiliki perbedaan. Berikut bisa kita lihat perbedaannya dalam layar. Nah, untuk internet sendiri itu terhubung ke seluruh dunia. Sedangkan intranet itu terhubung hanya di satu institusi. Kemudian untuk internet sendiri itu memerlukan World Wide Web atau WWW, sedangkan intranet itu tidak memerlukan WWW. Selanjutnya, internet sendiri memiliki jumlah data yang banyak, sedangkan intranet jumlah datanya tidak terlalu banyak atau sedikit. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu jumlah untuk internet sendiri, jumlah komputer yang terhubung tidak terbatas, sedangkan intranet memiliki jumlah komputer yang terbatas. Baiklah, saya akan lanjutkan pada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Nah, di sini ada dua, yaitu mode ad hoc dan mode infrastruktur. Nah, untuk mode ad hoc sendiri, ad hoc merupakan mode jaringan WLAN yang sangat sederhana, yaitu dua buah komputer saling terhubung menggunakan wireless network card masing-masing. Nah, sedangkan untuk mode infrastruktur sendiri merupakan mode jaringan WLAN yang koneksinya memerlukan sebuah arsitektur wireless di sebuah lokasi dengan memasang peralatan access point. Baiklah, di slide ini bisa kita lihat mengenai topologi jaringan. Nah, untuk topologi jaringan sendiri memiliki beberapa jenis topologi. Nah, yang pertama di sini ada topologi bus. Kemudian selanjutnya ada hierarki topologi. Kemudian ada topologi star atau topologi bintang. Yang kedua yang selanjutnya yaitu topologi ring atau topologi yang bentuknya melingkar. Kemudian ada topologi mesh dan ada topologi extended star. Baiklah, di sini saya juga sekalian akan menjelaskan atau memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Untuk topologi bus sendiri itu memiliki kelebihan biaya instansi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Dan untuk kekurangannya sendiri untuk topologi bus itu, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu klien yang lain. Selanjutnya, untuk topologi star sendiri itu memiliki kelebihan apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Untuk kekurangannya sendiri untuk topologi star, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Kemudian untuk topologi ring, itu kelebihannya memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Sedangkan kekurangannya untuk topologi ring, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Kemudian untuk topologi mesh sendiri itu memiliki kelebihan jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Nah, untuk kekurangannya sendiri, topologi mesh ini proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Baiklah, kita akan lanjut ke pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Nah, pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu jaringan berkabel atau wide network dan jaringan nirkabel yaitu wireless network. Nah, untuk jaringan berkabel sendiri, ini contohnya modem, dan untuk jaringan nirkabel sendiri itu contohnya WiFi atau Bluetooth. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Di sini ada yang pertama yaitu unicast atau siaran satu ke satu. Yang kedua ada multicast yaitu satu ke grup, dan broadcast yaitu satu ke semua. Ini bisa kita
lihat contohnya pada gambar. Ini contoh yang unicast, ini contoh yang multicast, dan ini contoh yang broadcast. Baiklah, kita akan lanjut ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, jaringan komputer memiliki berbagai klasifikasi yang pada dasarnya digunakan untuk memudahkan kita dalam memperoleh berbagai informasi. Nah, untuk klasifikasinya sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, dalam penerapannya, terdapat beberapa jenis topologi antara lain bus, ring, star, tree, dan mesh. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai model infrastruktur jaringan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.